Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kategori. Nanti kita dari create-nya, edit-nya, dan update. Oke. Di sini pertama kita akan membuat terlebih dahulu menginstal Laravel yang terlebih dahulu. Nah, perintah yang digunakan di sini karena saya menggunakan Laravel, tinggal panggil aja klik app Laravel. Nah, di sini kita akan buat belajar CRUD kategori. Oke. Nah, di sini perintah yang digunakan jika tidak menggunakan Laragon, ketik komposer create project Laravel, kemudian Laravel belajar CRUD kategori. Ini ada nama folder kita yang akan kita buat, kemudian perintah prepare this. Oke, di sini kita tunggu proses instalasi Laravel sampai selesai. Di sini sudah menginstal Laravel. Ini karena menggunakan Laragon, URL-nya langsung ada belajar CRUD kategori .test. Kemudian di sini adalah folder di mana posisi file folder kita yang sudah kita install. Oke, selanjutnya kita akan membuka browser, kita tes belajar CRUD kategori test. Oke, ini sudah terinstall. Karena kalau di Laragon kita langsung ketik belajar CRUD kategori test. Tetapi jika kita menggunakan SAM, kita kan ingin menggunakan Vim atau localhost seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetikkan perintah di bagian sini. Kita ketikkan perintah php artisan self agar localhostnya di sini http folder yang kita aktifkan di sini akan bisa diakses melalui IP 127.0.0.1.28000. Oke, kita cek di sini. Oke, sudah bisa. Di sini pun juga tetap bisa. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan depan terlebih dahulu menggunakan Bootstrap. Nah, oke, sini kita akan menggunakan Bootstrap. Di sini kita get started aja langsung. Kemudian kita kembali lagi pada script. Kita buka open folder pada bagian, karena saya menggunakan Laragon, di C Laragon. Kalau kalian menggunakan SAM silahkan dipilih pada SAM. Kemudian www. Kemudian di sini CRUD, posisi filenya belajar CRUD kategori. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita perlu pastikan ada INP-nya. INP di sini kita harus menggunakan belajar. Sesuaikan nanti ketika buat, karena saya di sini menggunakan Laragon, maka otomatis database-nya terbuat juga. Ini belajar CRUD kategori. Kita lihat pada bagian phpMyAdmin. Di sini otomatis terbuat belajar CRUD kategori. Nah, ini dia database yang ada. Oke, tabelnya masih kosong. Di sini jika sudah selesai jangan lupa disimpan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kategori. Nah, di sini kita akan membuat
database kategori. Kita buka terminal terlebih dahulu. Di sini ya. Oke, terminal di sini. Di sini kita akan cd c.2 Laragon www. Tadi kita membuat file belajar CRUD kategori, maka cd belajar CRUD kategori. Kemudian di sini php artisan make migration. Di sini kita akan membuat. Oke, kita langsung saja membuat dua model. Kemudian di sini kita akan membuat migration ya. Di sini migration modelnya apa terlebih dahulu, karena kita ingin membuat kategori, maka kita ketik kategori strip m. Seperti ini. Tapi jika kita hanya ingin membuat database aja, migration di sini kategori. Oke, dia otomatis di sini membuat migration kategori. Kita cek di sini pada filenya database migration, kan ada satu file yang di sini kategori. Oke, tapi sini perintahnya belum ada, apakah dia masih kosong? Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membuat model langsung menggunakan kategori di sini. Seperti tadi yang kita buat, make model kategori strip m. Oke, akan membuat dua file, yaitu model kategori dan create kategori. Di sini dia ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat string table. Di sini tipe string karena field yang ingin kita buat adalah name kategori. Oke, di sini name kategori. Langsung saja, tidak perlu pakai ini kategori, kita name. Oke, di sini langsung diisi titik koma. Kemudian kita akan membuat model. Di sini model kategori karena satu protect. Di sini string field able. Oke, tutup. Di sini karena satu, maka cukup diketik name saja. Oke, jika ada lagi lanjutkan selanjutnya. Oke, setelah ini kita akan membuat kembali controller. Oke, controllernya sebelum kita membuat controller, kita buka terlebih dahulu file web. Oke, di sini pada root web. Oke, di sini welcome. Ya, ketika diklik nanti posisinya langsung pada halaman welcome-nya di sini. Ini kita hapus lebih dahulu. Welcome, posisi welcome. Di sini resource view welcome. Oke, di sini body-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita hapus menjadi body seperti biasa. Oke, di sini kosong. Oke, web sudah ada, welcome-nya. Kita cek filenya sudah kosong, bersih. Selanjutnya kita akan membuat controller. Controller di sini berfungsi untuk mengontrol tampilan. Di sini kita php artisan make controller. Di sini karena kita ingin membuat controller kategori, maka kita ketik kategori controller. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit ada perbedaan. Pertama, HTTP controller kategori controller. Di sini filenya bersih. Ya, jadi otomatis kita mengetik manual untuk public function index. Seperti ini. Kemudian kita ketik kembali, sini ada perintahnya kayak gitu. Kemudian ada perintah si index. Di sini misalnya ada create, ada store, ada edit. Tampilan editnya edit. Di sini juga ada update. Kemudian di bagian paling bawah ada delete. Itu
untuk meminimalisir mengefektifkan kinerja kerja kita, di sini kita cukup menggunakan perintah. Di sini kategori strip resource. Di sini ditambah PHP Arisa make controller kategori controller resource. Maka otomatis kategori controller di sini sudah ada perintah index, create, store, show, edit, update, destroy untuk menghapusnya. Oke. Untuk pertama, karena kita menggunakan kita akan melihat terlebih dahulu return view. Di sini kita akan welcome. Ya. Ketika diklikkan tombol index, diketikkan index, maka lari ke tampilan welcome. Di sini kita ya welcome. Oke, di sini ya kita cek welcome. Oke, di sini setelah selesai bagian sini, maka kita akan ini root. Ya, di sini resource. Sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sini kita buat kategori. Ini kategori controller. Kita hapus dulu. Dan di sini kategori class. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba pada bagian ini. Oke, welcome-nya sudah jalan kategori. Atau nanti bisa juga kita ubah menjadi posisi kategori. Kalau kita ubah posisi di sini kategori, otomatis di sini kalau kita refresh maka dia ditemukan. Kalau kita garis miring kategori. Nah, ini foldernya posisinya di sini nantinya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini kita jadikan posisinya index karena kita hanya fokus membuat kategori. Oke, kategorinya tidak ada. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan kategorinya. Di sini ini kita menggunakan bootstrap, kita akan memilih table. Oke, table. Di sini kita akan memilih table pada bagian. Oke, di sini kita ambil seperti ini saja, table class. Sini table. Oke, klikkan aja. Di sini pada bagian welcome kita hapus. Di sini akan ada table. Di sini kita akan lihat tampilannya table. Di sini ya. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita akan kasihkan karena belum ada garisnya. Ini karena belum ada. Di sini kita install terlebih dahulu, introducing. Di sini kita kopikan link wrapnya pada bagian paling atas. Di sini link. Oke. Setelah di sini kita akan membuat, kita refresh kembali. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu luas. Nah, kita akan membuat container sehingga tampilannya lebih enak dilihat. Di sini container. Oke, di sini tabelnya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian atas kita akan memperbaiki menu. Menu di sini pada letak pada konten. Menu, titik menu. Oke, di sini ada tombol menu. Ini contoh-contohnya. Oke, di sini pilih menu yang seperti apa ya? Oh sorry, di sini list group
collab. Nah, kita ambil navbar aja, navbar, atau kita bisa juga memilih kayak gini ya, maaf ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita ambil seperti ini. Navbar bisa juga navbar konten, navbar seperti ini ya. Oke, kita kopikan di bagian atasnya di sini untuk tampil bagian menu. Oke, bisa kita rapikan sedikit di sini, tabel kita rapikan juga. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya, ini mapnya. Ini kalau nanti itu searchingnya gitu ya. Oke, di sini kalau mau pakai extension kayak gini ya, extension konten. Oke, banyak di sini, bisa juga mencari di bagian lainnya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan di sini, ini nama kategori, di sini aksi. Oke, sini kita hanya membuat nama kategori aksi. Oke, di sini kita akan tampilkan kategorinya terlebih dahulu. Di sini kategori belum ada, kita akan panggil terlebih dahulu databasenya string kategori. Oke, kategori sama dengan kategori model. Sini yang akan dipanggil ada model, kemudian kita buat halaman kayak gini. Sini sekitar 5 kategori kita ingin coba terlebih dahulu. Kemudian di sini jika sudah kita panggil kategori database kategori kita ini, kemudian diinputkan kategori. Sorry, ini kategori ya. Oke, jangan lupa di sini. Oke, ini sudah kategori atau double dia ya. Nah, oke, sini sudah pas. Kemudian pada bagian create kita buatkan juga. Ini fungsinya sedikit saya jelaskan. Ketika nanti di sini kita tampilkan, di sini kita akan tampilkan hasil kategori. Dan di sini for each. Oke, di sini akan ada pengulangan. Di sini kategori, di sini kategori, di sini akan menampilkan di sini string item name. Oke, kita coba. Di sini error when table belajar kerut kategori yes does not exist. Oke, kategori yes dia pakai yes ya, kategori yes, kategori. Oke, di sini kategori, kita belajar kategori, ini kategori juga. Oke, pada bagian rekamnya kita buat kategori dan coba kembali. Oh iya, database-nya belum ada ya, tabelnya belum dibuat. Di sini langsung saja kita run administrasi migration, maka database-nya langsung dibuat. Oke, kategorinya sudah ada. Oke, di sini baca kategori. Oke, tampilannya sudah ada di sini. Kemudian ketika nanti kita inputkan, misalnya katakan sini
kategori mainan. Di sini tanggalnya dibuat pada tanggal sekarang 14 tanggal ini mainan, maka otomatis pada bagian ini kategori muncul mainan. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat tampilan untuk membuat tambah kategori. Oke, di sini view, kita buat file baru, tambah .let.php. Oke, di sini tambah, kita kasihkan contoh, atau kita samakan aja seperti ini. Di sini pada bagian tabelnya kita ubah OS-nya tidak digunakan lagi. Oke, di sini hanya menggunakan sini nama kategori. Oke, di sini tambah, di sini input type text name. Oke, boleh ID-nya boleh juga dikasih. Oke, di sini oke, kita klik di pada bagian tombol di bawah kanan, kan kita tambahkan kembali tr. Oke, di sini kita buatkan info atau link ya, karena di sini root create. Oke, ada yang kurang, create. Di sini tambah. Oke, muncul di sini ada tambah kategori. Oke, di sini kita tambahkan kelas button primary. Oke, di sini sudah ada tambah kategori, tombol tambah kategori. Kemudian pada sini ada nomor, aksi. Oke, di sini kita akan tambahkan tombol edit, kemudian tombol update. Oke, pada edit dan delete ya, dan hapus langsung. Root edit nama string item dengan ID. Ini di sampingnya, ini tombol edit. Oke, sini edit, sini kita kasih kelasnya nanti button ini. Kemudian untuk hapusnya kita akan menggunakan button di sini, terus form action root destroy sama string item edit. Sini kita pakai metode post ya, post. Oke. Kemudian pada bagian bawah kita menggunakan metode
field, delete CSRF field. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawah tambahkan kembali sini untuk tombolnya button, tipe submit, kemudian delete. Oke, di sini kalau kita lihat lebih dahulu seperti ini ya, edit, delete. Oke, ada bagian edit seperti ini, metodenya, aksinya, kemudian ditambah class button. Oke, kita ubah di sini primary. Atau sukses saja ya, sukses. Editnya tombolnya edit warna hijau, kemudian untuk delete nya ubah menjadi warning button. Oke, seperti ini edit. Oke, editnya terletak pada halaman 1, nanti dia ke halaman 1 karena ini ID-nya 1, di sini juga delete juga seperti itu, halaman 1 dia akan otomatis. Oke, selanjutnya kita akan memberikan tambah kategori. Tambah kategori di sini. Oke, di sini ada garis ya, tabel. Tambah kategori name. Oke, kita tambah kategori linknya. Oh sorry, di sini kita ubah menjadi create. Oke, create. Oke, create. Oke, masuk di create. Kita cek di controllernya, controller. Oke, belum ada. Return, view, create. Oke, cukup seperti itu. Ini ya, tambah. Kemudian pada bagian create-nya ini kita kasih kelas. Nama kelasnya. Oke, di sini kita buat form control. Oke, jadi di sini oke ya, untuk menentukan data kategorinya. Oke, di sini kita bisa kasih batas untuk garisnya ya. Oke, ini kategori. Nah, ketika nanti tombol tambah, nah tambah ini adalah tombol input, submit, lalu tambah kategori. Oke, di sini kita menggunakan tipe form. Oke, pada bagian form, oke kita ubah terlebih dahulu. Ini bagian form, action, store. Oh sorry, di sini lebih dahulu root, store, kemudian tombol ini akan pindahkan pada bagian form. Oke, di dalam kita rapikan store, method. Oke, sorry, di sampingnya method post NCTiver multi platform. Oke, kemudian untuk tombolnya kita ubah, kita tambahkan kelas button primary. Oke, seperti ini ya. Ketika nanti kita inputkan data, maka otomatis dia akan mengirimkan datanya. Oke, di sini belum ada arahnya, store-nya belum ada. Oke, root store. Kita akan buat terlebih dahulu pada bagian controllernya. Di sini ada store. Pertama kita akan memanggil datanya terlebih dahulu menggunakan perintah string request all
Kemudian di sini kita akan memanggil data kategorinya dengan new kategori. Oke, model. Otomatis ketika kita membuat seperti ini, di bagian atasnya ada model kategori. Oke, kemudian new kategori ini kita akan memasukkan data name kategori, kita panggil. Kemudian di sini data yang sudah ada pada inputan tadi dengan nama name. Nah, oke, di sini ya, nama name, jangan lupa titik komanya. Jangan lupa di sini kita kategorinya kita simpan. Kalau nggak disimpan, nggak masuk ke database. Oke, setelah ini di bagian create, sini name. Oke, sini. Oke, kita coba terlebih dahulu. Tambah kategori makanan. Tambah kategori. Oke, di sini kita tampilkan ini dia kategori. Oke, kita sini. Oke, belum masuk dia. Oke, kita cek di create blade-nya. Kita lupa memasukkan di sini adalah CSRF-nya, kita lupa memasukkan. CSRF-nya sudah selesai. Kemudian pada bagian store-nya, ketika dia sudah menginputkan data, maka otomatis dia akan redirect root ke index. Oke. Setelah itu kita coba tambahkan data di sini. Kita klik tambah. Kemudian otomatis tambah minimal. Jika kita ingin menambahkan kategori lainnya, maka kita klik kembali di sini. Katakanlah makanan sudah, minuman, snack. Oke. Di sini tambah lagi. Oh, makanan belum, kita tambahkan lagi sampai 5 makanan. Kita tambahkan kembali. Kita tambahkan kembali di sini. Kendaraan. Oke, kita akan pertamakan di sini hanya menampilkan, kita cek pada tabelnya kategori. Oke, sorry, CRUD baca CRUD kategori. Di sini ada kategoris. Di sini ada 6 kendaraan. Oke, di sini hanya menampilkan 5 karena pada bagian VGNet indeksnya ini 5. Jika kita buat 3, maka otomatis 53. Oke, agar di sini terdapat halaman, maka selanjutnya kita akan di sini kategori sudah kita buat 3 halaman. Kemudian pada halaman welcome, ya, dia ditampilkan di welcome button. Oke, kita letak pada bagian bawah lagi atau ini. Oke, kita buat TR id kembali. Oke, correspond 3 ya. Di sini kita akan buat tampilkan halamannya, penguji. Oke, sorry, string kategori link. Oke, seperti ini. Coba di sini langsung muncul next halaman selanjutnya. Ya, ini 1, 2, 3 berapa tabel ini? 3 ya. Oke, pada bagian bodinya. Oke, di sini halamannya kita buat, atau kita bisa juga nanti buat halamannya di luar tabel. Cek yang mana yang bagusnya. Oh, dia di luar ya. Oke, seperti ini untuk tabelnya terlebih dahulu. Oke, next. Oke, saat ini kita sudah bisa menambahkan kategori jumlahnya. Saya di sini juga mau menambahkan kategori motor.
otomatis. Seperti ini ya. Oke, kita atur paginate-nya menjadi 5 saja. Oke, ada di sini paginate. Oke, sorry. Oke, sini ada 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol penghapusan berfungsi dan editnya. Ketika kita edit, maka di sini akan masuk ke tampilan edit. Maka dari itu kita akan membuat terlebih dahulu ini pada bagian view. Kita akan membuat edit.blade.php. Kita samakan pada dengan tampilan create. Nama kategori di sini kita ubah simpan perubahan kategori. Nah, misalnya katakan seperti itu. Kemudian di sini linknya ke update. Oke, post metodenya di sini kita tambahkan value. Lalu di sini kita tambahkan string item, name. Kemudian pada bagian kategori controllernya di sini pada bagian edit, ini ID-nya sudah masuk, kita panggil string item sama dengan kategori pin or file, string ID titik koma return view edit koma, di sini kita panggil item, inputkan string item. Kenapa titik komanya? Oke, sini kita akan mencoba pada bagian belajar kategori. Tadi kita sudah mencoba membuat halaman. Untuk menambahkan di sini boleh juga tes, kita tambah kategori. Di sini ada yang baru. Kalau kita mau coba tes hapus, di sini belum bisa dihapus karena perintahnya pada controller belum kita buat. Oke, kita buat yang menghapus dulu. Di sini delete, pada bagian destroy kita buat string item kategori model, kemudian pin find or file string ID string item delete. Oke, di sini jika sudah di delete, return redirect pada root kategori. Di sini kita langsung kembali kepada halaman index. Ketika nanti halaman tes ini ketika kita delete, maka dia otomatis ke halaman index. Ini halamannya belum terhapus dia. Oke, kita cek pada bagian welcome, string ID item name root edit. ID masih belum. Oke, kita cek terlebih dahulu pada bagian rootnya. Kita cek PHP artisan root list. Oke, di sini ada tipe index, show, update, destroy, edit ini sudah edit, edit. Oke. Untuk saat ini kita di sini belum tampil root editnya. Kita cek terlebih dahulu entah yang salah jika ada. Oke, sambil tersebut kita cek
kita tambahkan terlebih dahulu pada menu update. Jadi nanti ada string data di sini itu pada dasarnya sama dengan di sini ya, ini save, ini sama dia. Hanya saja kalau di sini perintahnya save, kalau di sini nanti update. Oke, data request all, di sini string item kategori find for file string id string item update string data. Oke, ini perintah untuk update. Oke, Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali. Di sini tampilan sudah ada edit, tapi ketika kita edit dia masih error ya, seperti ini tadi. Oke, saya tambahkan pada bagian web, kita tambahkan di sini. Kalau tadi kita membuat pada indeks, sekarang kita pindahkan menjadi pada kategori. Oke, setelah dibuat kategori, di sini pada view kita akan ubah menjadi membuat kategori. Ya, dari sini kita kopikan dan oke, kita cutkan saja dari create. Jadi kita cutkan ke kategori, kemudian welcome kita kopikan ke kategori. Welcome ini nantinya akan kita ubah menjadi halaman utama saja. Nah, sini kita ubah halaman utama ya. Oke, halaman utama. Sini kita akan merubah menjadi indeks. Oke, setelah indeks, karena ini sudah terletak pada bagian folder kategori, maka pada kategori controller di sini kita akan otomatis mengubahnya menjadi kategori. Di sini kategori, di sini kita ketik kategori create, tambahkan create-nya. Kemudian di sini kita tambahkan juga pada bagian root kategori index, pada bagian bawah kategori edit tambahkan, kemudian kategori index. Kemudian di sini juga terletak pada kategori indeks. Oke, kita coba garis miring kategori. Nah, oke, di sini dia masih ke halaman utama. Di sini welcome di sini akan berubah menjadi kategori indeks. Oke, indeks. Nah, di sini kategori indeks edit. Oke, ketika dia kategori maka terjadi error. Oke, error ini disebabkan karena pada bagian edit, oke, sudah dapat pada bagian halaman edit. Di sini kita cek terlebih dahulu errornya. Kategori root kategori update. Oke, root kategori update. Kategori update ini ditambah juga di sini string item id. Oke, di sini ya. Kita cek root id. Oke, ini mainan. Kemudian kalau kita mau ngedit yang minuman, otomatis tampil minuman. Oke, ketika kita misalnya minuman 2, kita ubah perubahan kategori. Method post support get. Oke, method post is not support this root. Oke, pada bagian update di sini kita akan menambahkan metode sini method root karena dia update. Oke, di sini kita cek kembali pada bagian. Oke, di sini minuman 2 kita ubah method HTTP update does not. Oke, pada bagian update.
Oke, di sini kategori update. Oh, di sini ada kategori update. Pada kategori update. Nah, di sini dia. Kita perbaiki. Kemudian otomatis. Nah, berubah. Editnya sudah berubah. Kita ubah kembali edit minumannya. Oke, perubahannya sudah berhasil. Kemudian kita cek yang pada bagian tes. Kita ingin menghapusnya. Cek. Artinya kita sudah berhasil menghapus, mengedit tambahannya. Pada saat ini kita sudah membuat CRUD kategori. Oke, saya tampilkan kembali coding yang sudah dibuat. Pertama, kita membuat database terlebih dahulu pada bagian database migration. Nah, ini yang hanya dibuat. Kita hanya membuat satu field yang itu nama, ID otomatis, dan timestampnya pun otomatis. Kemudian modelnya di sini hanya menampilkan name. Oke, menampilkan name. Setelah ini kita menampilkan name, maka selanjutnya kita membuat controller. Di sini kita membuat paling atas, di sini index, kategori beginnet 5, return view, kategori index, kategori. Kemudian pada bagian create, return view kategori create yang akan lari ketika diklik akan pindah kepada create. Oke, di sini juga store. Ini fungsinya mengambil data yang ada pada create, halaman create. Ketika kita membuka halaman create, di sini kan ada metode input type text. Ketika ini di submit, maka otomatis data pada request all ini akan mengambilnya, kemudian dimasukkan pada data. Kemudian di sini kita akan memanggil model kategori, di mana nanti model kategori ini akan kita panggil database-nya. Nah, di sini kategori ini adalah database, dan ini adalah data yang ada pada input. Maka otomatis data yang ada pada input ini masuk ke database, kemudian kita simpan. Oke, kategori. Setelah disimpan, maka otomatis kembali kategori index. Oke, di sini edit string item kategori field of find ID, return view kategori edit item. Update juga sama, mirip seperti itu, hanya saja pada bagian update mirip pada bagian store, hanya saja di sini save, kemudian di sini update. Nah, di sini sebenarnya yang pada bagian kategori new kategori ini menggunakan pola news kategori, kemudian hidupkan database, dan ini menggunakan pola kategori field ID update. Sebenarnya ini adalah cara lain untuk mengupdate. Bisa juga kita menggunakan cara seperti ini. Ya, saya buatkan contohnya yang berbeda. Soal di sini kategori create data. Oke. Ini dua cara ini, seperti ini atau seperti ini, mana yang ingin kita gunakan. Terserah, bebas mau menggunakan yang mana caranya, yang penting klien ingin hasilnya sesuai dengan keinginan klien. Oke, kita jadikan komen. Ini yang cara lain, sama seperti ini polanya. Kemudian di sini destroy pin kategori, kategori pin of file ID delete, direct ke kategori index. Kemudian pada bagian tampilan seperti ini tadi kita kopikan pada Bootstrap. Kemudian di sini placeholder-nya, search-nya kita belum buat. Ini masih hanya navigator biasa, gambarnya. Kemudian di sini proses kategori string ID, name, edit, root, filter. Oke, di sini ya. Ini kategori create.
ini untuk memanggil Reginet. Kemudian pada bagian edit di sini juga baru kita action root kategori update string id metode post entity pool multiple form data method vote CSRM. Oke, di sini kita sudah menentukan value-nya di sini name-nya, name kategori. Kemudian pada bagian create di sini create-nya langsung otomatis nanti ketika kita submit mengirim datanya melalui metode post ke store. Dari store ini baru masuk ke database. Oke, demikian cara uji kategori yang sangat singkat ini, kurang lebih tidak sampai 1 jam ya. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba-coba terus, kemudian kembangkan kembali, tambah feel-nya sehingga kita menjadi lebih mahir dalam membuat CRUD ini. Oke, demikian, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.